Di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan dan rancangan Tuhan hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas seperti di cuplikan, di mana teman-teman sekalian di cuplikan ini ada video singkat dari Ustadz Abdul Somad yang pada waktu itu berada di dalam air ya, apakah itu di laut atau di sungai ataupun di danau gitu ya, bersama dengan salah seorang rekannya. Lalu muncullah editan ya beberapa hari yang lalu itu, bahwa dalam video tersebut ada audionya seakan Abdul Somad itu dibaptis ya, menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus, dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah teman sekali, ini menarik sekali karena katanya yang mengedit ini adalah Edis TV ya. Nah kita akan lihat teman-teman sekalian seperti apa, dan nanti kita akan menanggapi juga beberapa narasi statement yang diutarakan ya oleh Tasik Ngaji teman-teman sekalian. Mari terlebih dahulu kita simak video ya daripada Tasik Ngaji dan video Ustadz Abdul Somad yang ditampilkan di akunnya. Itu penontonnya itu 1 juta kalau nggak salah teman-teman sekalian. Kita simak videonya yang ada berikut ini. Pimpinan dan rancangan Tuhan hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Baik, video ini viral di media sosial, di mana katanya Ustadz Abdul Somad dibaptis masuk Kristen. Lalu kemudian banyak komentar di bawahnya, Tuhan jamah Pak Somad. Pertanyaannya kemudian, siapa yang membaptisnya? Pastorkah atau editor? Ini video yang hemat kami bikin geleng-geleng kepala dan garuk-garuk tembok ya Pak. Karena di mana akal sehatnya coba? Dan muslim ini itulah narasi macam yang cara kita komentari mereka dari memfitnah Islam, memfitnah Al-Quran, memfitnah Nabi Muhammad SAW, termasuk memfitnah Ustadz yang kemudian kesehariannya adalah dakwah, syiar agama, lalu kemudian dibikin seolah-olah Ustadz Abdul Somad ini keluar daripada Islam. Oke. Alhamdulillah, ini hemat kami lucu. Bahkan yang komentar ini bukan hanya ini saja ya Ikhwan. Kita lihat di komentar berikutnya, kalau Yesus sudah berkehendak dan berkenan, siapa yang bisa melawan? Baik, sahabat Tasik Ngaji, hemat kami, ini sangat naif ya Ikhwan. Karena mereka berbagai macam cara untuk menuduh dan memfitnah, sampai-sampai dai merasa atau terjolimi ustaz ya? sendiri kemudian difitnah, katanya masuk Kristen, dibaptis. Siapa yang... Oke ya teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah dengarkan bersama dari Tasik Ngaji yang memberikan narasi, dan sebenarnya dia ini mereaction video editan tersebut ya. Jadi sehingga dia menggunakan itu sebagai senjata untuk menyerang agama Kristen dan ya para oten-oten begitu ya, orang-orang kafir bagi dia. Dimana teman-teman sekalian dikatakannya apa, bahwa ini adalah kerjaan orang-orang kafir ya, dan dia sebutkan nama Edis TV. Jelas bahwa mengedit video ini seakan-akan Ustadz Abdul Somad sudah murtad ya, dan juga narasikan bahkan mereka fitnah Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran Islam dan segala macam. Ini yang kita akan jawab bersama teman-teman sekalian, karena kalau kita melihat faktanya, kalau Tasik Ngaji berkaca, apa yang dilakukan oleh Dong Ditan?
Apa yang dilakukan oleh Ustaz Makainam? Apa yang dilakukan oleh Yayah Waloni? Apa yang dilakukan oleh Bangun Samudra? Apa yang dilakukan oleh Babi Haikal? Apa yang dilakukan oleh Irene Handono? Apa yang dilakukan oleh Zakir Naik? Apa yang dilakukan oleh Juma, Nandar, Unirifa, Farusyanipar, ya kan? Ustaz Yusuf. Lalu ada banyak debater Islam lagi yang kerjaannya adalah memfitnah kekristenan. Oke? Dan barangkali Tasik Ngaji itu nggak terlalu jauh pikniknya di TikTok begitu ya. Ya saya berharap sih sekali-sekali Anda diskusi dengan saya. Ya. Jadi lewat video ini saya sampaikan kepada Tasik Ngaji, kalau Anda nonton video saya ini, ya sekali-kali Anda naik di roomnya Bang Laskar ya, kita bisa diskusi dua arah. Dan kalau Anda mau lihat siapa sih sebenarnya yang menista agama, kita bisa buktikan, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, para apologet Kristen itu hadir semata-mata untuk mengcounter keimanan kita, ya. Dan jangan jauh-jauh lah dengan pembahasan para ustadz Tasik Ngaji, ya, atau salah satunya Anda. Ya kan? Kita melihat saja kitab sucimu yang telah memfitnah gitu loh, kekristenan, mencocokkan antara Nabi Isa dengan Yesus Kristus. Lalu Anda menghubungkannya untuk Anda kemudian menghina kekristenan. Contoh, ya, Anda mengatakan dalam surat An-Nisa, ya, kitab sucimu maksud saya, dan Anda meyakini hal itu. Ya, dalam surat An-Nisa 157 dan 158. Di sana dikatakan apa? Bahwa Yesus Kristus tidak disalib tetapi diserupakan. Ya kan? Padahal Yesus Kristus Tuhan kami itu benar-benar disalib. Benar-benar mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini narasi kitab suci kami. Tetapi apa? Disembunyikan hal itu. Diselewengkan hal itu. Karena kenapa saya katakan diselewengkan? Karena lebih dulu Alkitab baru Al-Quran. Lebih dulu ajaran Kristen baru Islam. Gitu. Jadi kalau sudah 6 abad orang Kristen sudah percaya bahwa Yesus Kristus mati di salib. Lalu muncul di abad ke-7 dikatakan tidak disalib tapi diserupakan. Kalau seandainya hanya ngomong terhadap ajaran Islam yaitu Nabi Isa, silakan, tidak ada masalah. Tetapi masalahnya dihubung-hubungkan antara Nabi Isa di Al-Quran dengan Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Nah ini masalah, Bung. Ya. Jadi apakah kemudian kami tidak perlu luruskan? Apakah kemudian kami tidak membahas surat An-Nisa 157 dan 158? Kami bahas, kenapa? Karena itu dihubung-hubungkan dengan Yesus Kristus. Iya kan? Atau misalnya ada dalam surah Al-Maidah 116 dan 117 kalau nggak salah. Wahai Isa, engkau kan yang berkata kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain daripada Allah. Isa menjawab, Maha Suci, Maha Tahu engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan apa yang bukan hakku. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Sebab engkau yang mengetahui yang goib-goib. Kalau kita melihat itu, ya, seringkali teman-teman Muslim itu menggunakan itu. Orang Kristen menjadikan mempersekutukan Allah. Tuhannya Kristen itu ada 3. Tuhannya Kristen itu ada banyak. Ya kan? Apakah kemudian kami diam? Apakah kemudian saya sebagai tokoh agama tidak meluruskan Anda? Tidak meluruskan para ustadz yang membahas itu. Belum lagi Ustadz Nababan yang menghina Alkitab kami di dalam itu. Di dalam masjid. Belum lagi almarhum Ustadz Agustad yang mengkentuti Alkitab kami. Apakah kami diam? Ya kan? Kalau memang Anda mau fair, Anda tidak mau dibahas, agamamu tidak mau dibahas. Saran saya bagi Anda, ya, jangan mengais-ngais ayat-ayat Alkitab. Seperti yang dilakukan oleh beberapa ulama. Ya kan? Bahkan yang diserukan oleh Sofiatul Al-Hayat dan Elia Mayron mengatakan kepada terjemahan yang dibuat oleh Kemenak, mereka mengutip ayat-ayat Alkitab kami lalu diselewengkan. Maknanya ditafsirkan dengan sembarangan, dicocokkan dengan narasi Al-Quran. Apakah ini bukan penistaan? Apakah ini bukan sengaja? Untuk apa? Untuk menyerang kekristenan. Maka pesan saya kepada Tasik Ngaji, ya, banyak-banyaklah Anda untuk bergaul ke TikTok dan lihat seluk balok yang ada di matamu.
Di mata debater-debater Islam Anda lihat itu ada balok. Baru Anda melihat selumbar di mata orang-orang Kristen. Karena kami ini hadir adalah untuk mengcounter. Jangan merasa di video ini Anda seakan dijolimi. Dan ini saya tidak tahu kebenarannya teman-teman sekalian. Apakah memang benar-benar Edis TV yang membuat video ini atau bukan. Kita juga belum tahu kebenarannya. Tapi yang jelas saya memberikan pembelaan akan hal itu. Ketika Nabi Muhammad dibahas, ketika Allah Subhanahu wa taala dibahas, ketika Al-Qur'an dibahas, itu semua ada sebab akibatnya. Ya, sebabnya dan itulah akibatnya. Karena sebenarnya kalian sudah dilarang, janganlah engkau menghina sesembahan agama lain. Nanti mereka akan menghina Allah juga dan nabinya, rasulnya. Dan itulah yang terjadi. Tapi kan buktinya kalian bebas menghina-hina sesembahan orang-orang Kristen. Ya, jadi baik teman-teman sekalian ya, terkait tentang Abdul Somad saya tidak terlalu membahas karena bagi saya nggak penting gitu. Kalau dia percaya pada Yesus, syukur, itu artinya dia selamat kan begitu. Itu kan untuk diri dia, ya kan? Nggak ada urusan saya. Apakah ketika benar-benar dia misalnya pindah agama masuk ke agama Kristen, ya secara kabar kan kita senang, seperti itu biasanya. Kita hanya bangga gitu ya. Silakan saja gitu. Tapi tidak kemudian kita langsung junjung tinggi dia dan segala macam. Nggak ada. Gitu. Tidak ada demikian. Karena dia menjalani keimanannya sendiri. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi tidak penting apakah Abdul Somad masuk Kristen atau tidak, dibaptis atau tidak. Nah lagi pula itu video editan kok. Kita tidak tahu siapa yang jahil, yang memang sengaja mengedit itu. Sehingga Edis TV difitnah. Karena Edis TV mengatakan kemarin saya sempat dengar dia difitnah. Bukan dia yang membuat hal itu. Ya berarti kan kita harus cari tahu. Ya di next video kita akan cari tahu siapa dalang dari pengeditan video tersebut. Baik teman-teman sekalian, demikianlah yang saya bisa sampaikan lewat video kali ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.